Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Kathleen Manukan, biasa dipanggil Evelyn. Seperti biasa, saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar. Halo Kak. Halo Evelyn. Hari ini kita akan membahas dari seri Menyelidiki Alkitab bagiannya yang ke-23 dengan judul Perenungan Kita. Jadi pada pagi hari ini khusus karena kita akan membahas tentang perenungan kita setelah kita mempelajari dari bagian-bagian yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, namun sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun bisa mendapatkan kesempatan untuk sekali lagi ya Tuhan, belajar kembali firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mau selalu beserta kami, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada teman-teman kami yang mendengarkan, sehingga mereka pun bisa memahami dan mendapatkan berkat dari firman-Mu. Untuk Kak David Samjar juga yang akan membawakan materi, berikan juga ya Tuhan Roh Kudus-Mu, juga hamba yang menjadi MC. Kiranya Tuhan mau berikan Roh Kudus-Mu sehingga hamba pun bisa membicarakan apa yang perlu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Oke, silakan Kak David. Oke, thank you Evelyn. Ya, kita sampai pada bagian perenungan kita. Setelah kita membahas beberapa hal di dalam menyelidiki Alkitab, akhirnya kita sampai pada bagian ini. Yesus berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Setelah kita menyelidiki firman Tuhan, setelah kita mempelajari firman Tuhan, pada akhirnya Tuhan sudah berjanji pada kita bahwa kita akan mengetahui kebenaran. Mungkin pada saat ini kita masih bergumul tentang suatu kebenaran. Kita masih di dalam proses menyelidiki. Tapi ayat ini adalah suatu pengharapan bagi kita bahwa pada akhirnya kita akan mengetahui kebenaran. Oke Kak, jadi kalau saya ini udah tahu kebenaran, saya ini harus ngapain gitu? Ya, tentu saja ya. Setelah kita mengetahui kebenaran, maka langkah selanjutnya adalah menerima dan melakukan kebenaran tersebut. Mengetahui kebenaran, tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, itu belum cukup. Belum cukup untuk bisa menyelamatkan kita. Kita harus menerima dan melakukan kebenaran tersebut dengan iman. Barulah kita bisa selamat. Kalau berbicara tentang menerima dan melakukan kebenaran, saya teringat waktu itu saya belajar juga tentang halal dan haram ya, khususnya yang ada di dalam Imamat pasal 11. Di sana tertulis ada hewan yang halal yang boleh dimakan dan juga hewan yang haram yang tidak boleh dimakan. Ketika saya selidiki pada akhirnya ya saya mengambil suatu kesimpulan bahwasanya ada hewan yang bisa dimakan, ada hewan yang tidak bisa dimakan. Ya, itu kalau mau berbicara sedikit tentang apa yang menjadi pengalaman saya di dalam menerima dan melakukan kebenaran. Kalau dari Evelyn, apakah ada hal yang juga bisa dibagikan mengenai menerima dan melakukan kebenaran? Jadi suatu kali saya kan buka Instagram saya, buka kolom chat. Kan di Instagram itu ada kolom chat ya. Kita bisa berinteraksi dengan teman kita di Instagram melalui Instagram. Saya lagi lihat-lihat dan saya ketemu chat saya dengan teman saya itu. Saya nyapa dia, lalu dia tuh balas saya. Cuma dia tuh bertanya siapa ini, tapi dengan kata-kata kotor gitu. Kata-kata kotor kayak semisal saya nggak mau ngomongnya kata-kata kotornya apa, bla 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 siapa ini gitu. Nah terus saya jawab nama saya gitu. Lalu dia jawab oh gitu. Nah lalu saya tegur kan karena dia pas saya chat dia ngomong kata-kata kotor ya saya tegur karena saya udah mengetahui kalau ada satu ayat ya kita menuliskan kalau janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu di Efesus 4 ayat yang ke-29. Saya tegur dan teman saya sempat terjadi salah paham antara kami berdua. Dia mikir kalau
dia ada masalah dengan saya, dia pernah buat salah sama saya gitu. Karena saya tiba-tiba ngechat gitu. Dan saya bilang enggak gitu. Saya bilang enggak gitu. Dan ya setelah itu dia bilang maaf dan lalu dia ngeblok saya gitu sih. Oh, jadi waktu kamu udah belajar bahwa mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak baik, tidak benar, terus kamu ada ngelihat temanmu pakai kata-kata kotor gitu ya pas dia ngechat kamu gitu. Terus kamu kayak tegur, terus kasih ayat gitu ya ke dia, terus dia malah marah, terus dia malah ngeblok kamu kayak gitu. Saya nggak tahu ya dia marah atau enggak gitu Kak. Ah, iya, iya. Oke, oke. Ya, thank you Evelyn buat ceritanya ya. Tapi memang Evelyn, di dalam menerima kebenaran, itu tak jarang kita akan menghadapi suatu tantangan, ya, ataupun suatu pergumulan. Perbedaan iman atau keyakinan di antara keluarga ataupun teman-teman terdekat menjadi salah satu pergumulan tersebut. Ya, pasti. Pasti ada pergumulan ini. Entah kita berbeda dari keluarga ataupun berbeda dari teman-teman terdekat, ya, ataupun teman-teman kita ya pada umumnya. Kita akan menjumpai suatu perbedaan. Nah, tapi walaupun ada perbedaan seperti ini ya di tengah keluarga maupun di tengah teman-teman kita tidak boleh mundur di dalam mempercayai kebenaran yang sudah kita pelajari. Ya, kalau kita sudah tahu apa itu kebenaran, kita harus tetap maju walaupun ada tantangan seperti ini. Nah, sebenarnya ini pun juga menjadi salah satu cara setan. Cara setan untuk membuat kita tidak jadi mengimani kebenaran yang sudah kita tahu. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat ya. Di dalam buku Great Controversy, halaman 597, paragraf yang pertama. Evelyn bisa baca. Banyaklah cara yang digunakan setan melalui pengaruh manusia untuk mengikat tawanan-tawanannya. Ia menarik orang banyak kepadanya oleh menghubungkan mereka dengan benang sutra kasih kepada musuh-musuh salib Kristus. Lanjut Evelyn, baca. Apapun jenis hubungan ini, orang tua, anak, perkawinan, ataupun sosial, hasilnya sama. Penentang kebenaran menggunakan kuasanya untuk mengendalikan hati nurani. Dan jiwa-jiwa yang ditahan di bawah kuasanya tidak mempunyai cukup keberanian atau kebebasan untuk menuruti keyakinan tugas mereka. Dari buku Great Controversy, halaman 597, paragrafnya yang pertama. Ya, jadi kadang-kadang setan itu menggunakan ikatan-ikatan seperti ini. Entah ikatan kepada keluarga kita maupun kepada teman-teman terdekat kita, itu membuat kita enggan untuk mengambil suatu keputusan dalam menerima kebenaran. Karena mungkin kita takut berbeda sama orang tua kita ataupun anak kita, suami suami kita ataupun istri kita ataupun kakak kita ataupun adik kita. Karena kita takut berbeda, setan bisa gunakan ini untuk mencegah kita dalam menerima kebenaran. Ataupun kita takut berbeda dalam pergaulan kita. Ya, tadi Evelyn juga tadi ada sharing tentang bagaimana Evelyn tidak mau lagi mengucapkan kata-kata kotor, ya kan? Ya, mungkin bagi teman-teman kita yang belum mengerti, mereka melihat bahwa kata-kata kotor itu sebagai suatu hal yang gaul, sesuatu hal yang akrab gitu ya, suatu hal yang keren. Tapi ya bagi firman Tuhan itu tidak dibolehkan kata-kata kotor ataupun kata-kata yang tidak baik. Nah, kita bisa saja dipandang aneh sama teman-teman kita ataupun sama keluarga kita karena perbedaan tadi. Nah, melalui cara-cara seperti ini, kita harus hati-hati. Setan mau mencegah kita supaya kita tidak mau mengambil keputusan untuk menerima kebenaran yang sudah kita ketahui. Jadi saya mau katakan bahwa banyak orang ketika sudah memahami dengan jelas kebenaran tersebut, mereka enggan untuk mengikut Kristus karena takut berbeda dengan orang tua, anak, suami, ataupun istri. Gitu, Evelyn.
Jadi kalau saya ini udah menerima kebenaran nih, nah kan saya tuh bisa aja berbeda dengan keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Masa saya harus pergi, meninggalkan rumah, mengasingkan diri gitu, atau gimana, Kak? Ya, ketika kita mengambil suatu keputusan untuk menerima kebenaran yang sudah kita pelajari dan kita terima, maka mungkin akan ada perbedaan. Ya, tidak selalu, tapi mungkin beberapa dari kita akan menghadapi suatu perbedaan di tengah-tengah keluarga. Ya, tentu saja ya, perbedaan iman di dalam keluarga karena kebenaran bukan artinya kita harus menjauhi keluarga ataupun pergi mengasingkan diri, ya. Namun, jika karena perbedaan iman kita harus diusir ataupun diasingkan oleh keluarga kita, maka kita harus siap di dalam menanggung resiko tersebut. Jadi saya mau tekankan lagi ya, bahwa perbedaan iman di dalam keluarga bukan berarti kita harus pergi meninggalkan keluarga kita. Ketika kita masih diterima oleh mungkin saudara-saudara kita, orang tua kita, walaupun di dalam rumah itu ada perbedaan iman, ya udah gitu kan. Bahkan itu bisa jadi cara kita untuk menyampaikan firman kepada keluarga kita. Tetapi saya tahu ada kasus-kasus di mana malah orang ini diusir dari keluarganya. Ya, kalaupun itu memang adalah harga yang harus dibayar, resiko yang harus diambil sebagai konsekuensi di dalam menerima kebenaran Kristus, ya kita harus dengan iman, kita harus dengan minta kekuatan dari Kristus untuk bisa menjalani itu, mengambil resiko tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana ketika kita masih diterima di dalam keluarga kita ataupun lingkungan kita, maka itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk dapat membagikan kebenaran yang kita ketahui. Ya, kita bisa sampaikan kepada ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, tante kita, om kita, dan lain-lain. Ya, dan tentunya kita harus menyampaikan kebenaran tersebut dengan sabar dan lemah lembut, dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat. Marilah kita meminta petunjuk Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan kepada keluarga-keluarga kita. Dan ada satu pengharapan bagi kita semua, walaupun mungkin pada akhirnya kita harus berbeda karena kebenaran, berbeda dengan keluarga-keluarga kita, maka Kristus katakan di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Evelyn bisa baca. Matius 19 ayatnya yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayatnya yang ke-29. Ya, janji Kristus kepada kita. Kalau kita mau mengambil konsekuensi tersebut, resiko tersebut karena kebenaran, kita harus menghadapi perbedaan dan perbedaan itu pun mungkin akan memisahkan kita sama keluarga kita. Mungkin itu karena kita tidak diterima lagi ataupun alasan lainnya. Ya, ada satu pengharapan bagi kita bahwa kita akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan daripada Kristus. Ini adalah suatu pengharapan yang Kristus berikan kepada kita. Jadi sekali lagi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa ketika kita sudah mengetahui kebenaran, melalui proses penyelidikan, melalui proses mempelajari firman Tuhan, akhirnya Kristus sudah janjikan pada kita pada akhirnya kita akan mengetahui kebenaran. Dan mengetahui kebenaran belum cukup. Belum cukup untuk bisa menyelamatkan kita. Sekedar tahu yang baik dan yang tidak baik, itu belum cukup. Kita harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu menerima kebenaran dan juga melakukan kebenaran tersebut di dalam iman. Barulah kita bisa diselamatkan. Dan juga hari ini kita belajar, ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin harus kita ambil di dalam menerima kebenaran. Mungkin kita akan
tidak diterima oleh keluarga, ataupun juga tidak diterima lagi oleh teman-teman terdekat kita. Kalaupun memang harus seperti itu, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan, dan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, pada akhirnya kita bisa melewati semua itu. Gitu, Evelyn. Oh gitu ya Kak. Jadi meskipun ya memang kita harus atau nggak diusir oleh keluarga kita, ya kita harus menerima konsekuensi dari kita menerima kebenaran. Tapi dikatakan dari ayat tersebut bahwa kita akan menerima 100 kali lipat, gitu ya Kak. Ya, benar. Oke, terima kasih untuk Kak David Samjar yang telah membawakan materi pada pagi hari ini, dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita menutup pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sekali lagi. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, terima kasih buat pembahasan pagi hari ini yang sudah Tuhan sertai. Dan hari ini kami belajar ya Bapak bahwa mungkin ada resiko di dalam menerima kebenaran. Dan kami berdoa apapun resiko tersebut. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami untuk dapat melaluinya. Dan pada akhirnya kami pun akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya, yaitu kehidupan kekal. Terima kasih ya Bapak, biarlah apa yang kami pelajari hari ini, Tuhan mau bantu kami untuk lebih mengerti lagi, sehingga kami semakin bisa mengambil keputusan di dalam perjalanan iman kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak David Samjar dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun juga bisa menghubungi nomor WhatsApp Grow seperti yang tertera di layar, ataupun juga bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.